Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk studi kasus secepat dengan permasalahan PHK sepihak akan saya rangkum dengan pertama, si cepat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ditambah cara yang ditempuh dianggap tidak adil karena memaksa karyawan menandatangani surat pengunduran diri. Kedua, di Jabodetabek sekitar 365 kurir dipecat karena mereka disodori surat resign oleh perusahaan tersebut. Untuk pertanyaannya, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh si cepat dalam kasus tersebut? Di sini saya akan menjawab. Dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh si cepat, yaitu perusahaan melakukan PHK sepihak tanpa perundingan terlebih dahulu. Aturan dalam melakukan PHK harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu. Namun, apabila perusahaan melakukan PHK tanpa adanya penetapan tersebut, maka PHK batal demi hukum. Hal ini tertulis dalam pasal 155 ayat 1 yang berbunyi pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Selanjutnya, aturan untuk penyelesaian PHK secara sepihak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aturan ini dipertegas dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Dan selanjutnya yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gabriela. Baik, nama saya Gabriel Ranti Pairuna, nomor induk mahasiswa 1910 60 10 81, akan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pihak perusahaan secepat ini merupakan tindakan yang salah terhadap PHK 361, kurang lebih 361 sampai dengan 365 karyawannya. Nah, ada dua kesalahan di sini. Yang pertama adalah yang sudah saya baca dari artikelnya, bahwa pihak si cepat belum mendapatkan persetujuan dari LPPHI terhadap tindakan PHK massal yang dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, belum adanya upaya pencegahan terhadap PHK massal sehingga pihak secepat pun juga langsung memaksa karyawannya dengan cara menyodorkan surat pengunduran diri. Nah, di sini ada kesalahan yang beruntun kalau menurut saya. Yang pertama sudah belum mendapatkan belum memperoleh persetujuan dari LPPHI, kemudian menyodorkan surat pengunduran diri kepada korban-korban atau pihak yang terdampak PHK tersebut. Dan yang terakhir, ini menyebabkan dari surat pengunduran diri tersebut ini menyebabkan di mana hak-hak pihak yang terdampak PHK tersebut tidak terpenuhi, dalam artian seperti uang pesangon, seperti uang ganti hari kerja dan lain-lain. Nah, hal-hal ini merupakan hal yang saya lihat salah terhadap tindakan PHK yang terjadi di perusahaan si cepat. Nah, dan sebelum itu juga seharusnya sebelum dilakukan PHK itu harusnya dilakukan tindakan untuk mencegah upaya terjadinya PHK tersebut. Ini menurut keputusan Kementerian Tenaga Kerjaan. Nah, seperti mengurangi hari kerja, mengurangi jam lembur, atau kayak adanya surat pemanggilan tersebut, surat pemanggilan dahulu baru dilakukannya PHK. Baik, itu saya. Terima kasih. Nama saya Ayu Lestari, NPM 19106011106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai upaya yang dapat saya lakukan jika saya adalah direktur si cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu saya akan memberikan ruang bagi karyawan yang di PHK untuk menyampaikan keluhannya yang kemudian akan dicari solusi terbaiknya. Kemudian saya akan mengupayakan agar karyawannya di PHK mendapatkan hak-haknya berupa uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan PHK wajib untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan masa kerja karyawan.
Selanjutnya yaitu, jika saya adalah seorang pekerja atau karyawan dari si cepat yang terdampak PHK massal, maka upaya yang akan saya lakukan adalah saya akan meminta kejelasan kepada perusahaan. Kenapa saya di PHK massal? Apakah kinerja saya yang kurang atau bagaimana? Selanjutnya, saya akan melakukan perundingan antara saya dengan perusahaan melalui perundingan bipartit. Namun, jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka saya akan melaporkan perusahaan kepada pihak yang berwajib, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, hingga kepada Pengadilan Industrial. Berdasarkan pada pasal 81 nomor 37 perubahan pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Jika saya sebagai seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, saya akan melakukan mediasi antara pihak si cepat dengan karyawan yang terdampak melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan dalam bab 7 tentang tata kerja mediasi pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediator, yaitu melakukan penelitian tentang duduk perkara perselisihan hubungan industrial. Kemudian menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan. Kemudian melaksanakan sidang mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Kemudian mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama. Kemudian membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Kemudian memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapat akta bukti pendaftaran. Yang terakhir, membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten Kota yang bersangkutan.